Nah, sekarang kita sampai pada dinamika penduduk 5 ya guys. Ini merupakan bagian yang terakhir. Seperti pada awalnya, tetap diingatkan bahwa dinamika penduduk adalah sebuah gerakan penduduk yang menimbulkan perubahan. Nah, perubahan itu tetap karena kelahiran, kematian, dan migrasi. Kita akan membicarakan tentang perubahan yang disebabkan oleh kelahiran dan kematian, dan pada kali ini adalah materi tentang kematian. Nah, yuk kita mengulik satu demi satu. Apa yang menyebabkan perubahan penduduk yang berkaitan dengan kematian? Yaitu CDR, GDR, ASDR, IMR, crude death rate, general death rate, age-specific death rate, dan infant mortality rate. Kita mulai dari kematian, yaitu CDR, crude death rate, general death rate, age-specific death rate, dan infant mortality rate. Oke, kita belajar step by step ya. Wow, menakutkan kan kematian? Oh tidak, itu adalah hidup baru. Crude death rate, angka kematian kasar. Angka kematian kasar adalah jumlah kematian setiap 1000 penduduk pada suatu wilayah dan pada waktu tertentu. Rumusnya CDR sama dengan D per P kali 100. D adalah jumlah kematian, P adalah jumlah penduduk, dan 1000 adalah konstantanya. Yuk kita mencoba menghitungnya. Jika diketahui jumlah penduduk kota Asik di tahun 2021 adalah 100.000 jiwa, terdapat jumlah kematian 100 bayi. Berapa angka kematian kasarnya? Tuliskan rumus dulu ya guys. CDR sama dengan D per P kali 100. Nah, masukkan ke dalam rumus, D-nya adalah 100, P-nya adalah 100.000 dan dikalikan 1000. Maka CDR-nya sama dengan 1. Apa sih artinya? Artinya adalah setiap 1000 penduduk terdapat 1 kematian. Nah, mari kita bahas lebih dalam lagi. Setiap 1000 penduduk terdapat 1 kematian. Nah, apakah ini membahayakan bagi perkembangan suatu negara dan membutuhkan penanganan khusus? Marilah kita lihat kriteria dari tingkat kematian terlebih dahulu ya. Tingkat kematian tinggi jika terdapat kematian 20 jiwa ke atas. Sedang adalah 10 sampai 20 jiwa. Rendah kurang dari 10 jiwa. Nah, nilai CDR 1 masuk dalam kategori rendah. Biasanya nilai ini terdapat di negara-negara maju. Sementara negara sedang berkembang masih menunjukkan angka kematian yang sedang. Dan untuk angka kematian yang tinggi terdapat pada negara yang menuju ke arah berkembang. Bisa dimengerti kan? Kita belajar tentang GDR, General Death Rate, angka kematian umum.
GDR atau angka kematian umum adalah jumlah kematian yang terdapat pada setiap 1.000 orang laki-laki atau perempuan. Jadi diklasifikasikan ya, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Untuk apa sih sebetulnya rumus GDR ini? Rumus GDR ini digunakan agar kita mengetahui di manakah yang mempunyai peluang kematian yang besar, apakah laki-laki ataukah perempuan. Rumusnya adalah GDR D dibagi dengan jumlah penduduk. Mungkin yang ditanyakan adalah perempuan atau mungkin yang ditanyakan adalah laki-laki dikalikan 1.000. Oke, kita lanjut ya. Nah, mari kita latihan soal. Jika diketahui jumlah kematian perempuan usia 15-49 tahun berjumlah 77 di Jambi, berapakah GDR-nya? Langkah pertama, dihitung terlebih dahulu jumlah perempuan usia 15-49 tahun. Ternyata jumlahnya adalah 772.250 jiwa. GDR-nya berarti 77 dibagi dengan 772.250 kali 1.000. GDR-nya adalah 0,1 jiwa atau sama dengan 0 jiwa. Kriterianya masih sama ya guys. Maka GDR di Jambi tergolong rendah. Wah, hebat ya. GDR di Jambi tergolong rendah apa sih artinya? Artinya bahwa perempuan usia subur di Jambi dalam masalah kematian tidak mencemaskan untuk negara Indonesia pada posisi negara sedang berkembang yang mengusahakan kesehatan ibu dan anak yang masih rentan. Tidak hanya kriteria rendah, namun dapat diduga bahwa ini kondisi di Jambi maksudnya adalah tingkat kesehatan perempuan usia subur baik loh, dan tingkat kesehatan ibu dan anak diduga baik juga. Wah, siapa dong pemimpinnya? Salut deh. Ngomong-ngomong soal usia subur perempuan kawin, sebenarnya kematian berpotensi di usia berapa? Nah, kita dapat meneliti lebih jauh loh. Yuk kita lihat. Kita belajar tentang ASDR, Age Specific Death Rate, angka kematian khusus. Angka kematian khusus adalah jumlah kematian yang terdapat pada setiap 1.000 usia perempuan tertentu atau bisa laki-laki tertentu loh. Contohnya, rumusnya adalah ASDRX sama dengan D jumlah kematian pada usia tertentu dibagi dengan jumlah perempuan usia tertentu atau laki-laki tertentu dikalikan 1.000. Cermati keterangannya ya. Nah, yuk kita mulai berlatih untuk menghitung data ini. Jika diketahui jumlah penduduk kota Asik di tahun 2021 adalah terdapat kematian 5.000 jiwa dari perempuan dan laki-laki usia 15-19 tahun, 4.000 dari perempuan usia 20 sampai dengan 24 tahun, 2.000 dari laki-laki usia 25 sampai 29 tahun,
Berapa ASDR usia 14 sampai dengan 19 tahun? Berapa ASDR 20 sampai 24 tahun? Dan ASDR 25 sampai 29 tahun. Kita hitung ya. ASDR dituliskan dulu rumusnya, kemudian dimasukkan ASDR usia 15 sampai 19 tahun, yaitu 5.000. Kemudian dihitung di sini perempuan dan laki-laki usia 15 tahun. Ini 220.577 ditambahkan 220.658 sama dengan 441.235 dikalikan 1000. Hasilnya adalah 11 jiwa. ASDR untuk perempuan usia 20 sampai 24 tahun adalah kematiannya adalah 4.000. Lalu kemudian kita melihat di usia 20 sampai 24 tahun, yaitu khusus perempuan 192.832 dikalikan 1000, maka hasilnya adalah 20,7 jiwa atau sama dengan 21 jiwa. Sementara itu, ASDR untuk usia 25 sampai 29 tahun, yaitu jumlah kematiannya adalah 2000 dan yang diminta ini adalah ASDR laki-laki ya. Maka kita mencari usia 25 sampai 29 tahun jumlah laki-laki 191.612 dikalikan 1000 sama dengan 10,3 atau sama dengan 10,3 atau 10,4 ini ya, maka sama dengan 10 jiwa. Nah, apa sih artinya ASDR 15 sampai 19 tahun sama dengan 11 jiwa, ASDR 20 sampai 24 tahun sama dengan 21 jiwa, dan ASDR 25 sampai 29 tahun sama dengan 10 jiwa. Kriterianya masih sama, bahwa kematian tinggi kriterianya sama dengan atau lebih besar dari 20, sedang 10 sampai 20, rendah sama dengan atau kurang dari 10. Apa arti ASDR perempuan dan laki-laki usia 15 tahun sampai 19 tahun adalah 11? ASDR, ini ASDR ya, perempuan usia 20 sampai 24 tahun sebesar 21, dan ASDR, laki-laki usia 25 sampai 29 tahun adalah 10. Yuk kita mengulik satu demi satu. ASDR usia 15 sampai 19 tahun adalah 11. Maka dapat dimasukkan ke dalam kriteria itu adalah kematian yang sedang. Artinya adalah terdapat kematian sebanyak 11 dari 1000 perempuan yang berusia 15 sampai 19 tahun dan nilainya sedang. Hal ini menunjukkan bahwa ASDR 15 sampai dengan 19 tahun tempat tersebut adalah rendah karena kurang dari 11 jiwa. Mohon maaf tadi sedang ya. Nah, maka dapat diduga bahwa terdapat tingkat kematian yang sedang di usia remaja usia 15 sampai 19 tahun. Mungkin juga ini disebabkan karena tingkat kenakalannya cukup signifikan
Program yang harus dijalankan adalah peningkatan kualitas pendidikan, pengorganisasian kegiatan yang menarik dan berdaya guna bagi anak-anak remaja usia 15-19 tahun, sehingga kegiatannya terorganisir dengan baik dan bermanfaat. Tingkat kreativitasnya dan inovasinya terbangun dengan baik. ASDR perempuan usia 20 sampai dengan 24 tahun sama dengan 21. Lalu dimasukkan ke dalam kriteria. Ternyata terdapat kematian 21 dari 1000 perempuan yang berusia 20 sampai 24 tahun. Nah, itu artinya bahwa masuk dalam kriteria tinggi. Nah, mengapa seperti itu? Diduga kematian itu disebabkan oleh usia muda hamil seorang ibu. Jadi usia ibu muda hamil yang mungkin meninggal dunia. Terdapat kesehatan ibu dan anak yang kurang baik. Nah, kalian harus berbakti loh pada mama, bunda, ibu kalian. Karena ketika melahirkan kalian, taruhannya adalah maut. Peluang untuk meninggal dunia sangat besar. Jangan pernah membantah orang tua kalian ya. Program yang harus dijalankan adalah program kesehatan ibu dan anak, program siaga, siap antar jaga untuk para bapak. Ayo bapak. ASDR laki-laki usia 25 sampai 29 tahun adalah 10. Jika dimasukkan ke dalam kriteria, maka kita dapat menilainya. Terdapat kematian sebanyak 10 dari 1000 laki-laki yang berusia 25 sampai 29 tahun itu rendah. Nah, kematian untuk laki-laki pada usia tersebut rendah, maka dapat diduga bahwa terdapat usia yang tepat untuk berkarir dan mungkin pada usia tersebut para laki-laki merasa nyaman dan tenang dan biasanya tingkat pendidikan mereka tinggi, ipteknya juga tinggi. Program yang harus dijalankan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia supaya tidak hanya terbatas pada usia tersebut, tetapi harapan hidupnya juga nanti akan tinggi. Baiklah, kita sekarang akan belajar tentang IMR, Infant Mortality Rate, angka kematian bayi. Angka kematian bayi adalah jumlah kematian yang didapat pada setiap 1000 bayi yang lahir. Rumusnya adalah kematian bayi dibagi dengan jumlah kelahiran dikalikan 1000. Amati keterangannya ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Silahkan dicermati. Di desa X, pada tahun 2020 telah terjadi kelahiran 1000 bayi ya guys, bukan 100. Dengan jumlah kelahiran tersebut, 20 bayi meninggal, maka IMR desa
X dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah ini, jumlah kelahirannya 1000 bayi guys. Jumlah kematiannya 20 bayi. Jika dihitung, maka 20 per 1000 dikalikan 1000 sama dengan 20. Nah, angka 20 ini ternyata masuk dalam kategori rendah. Ini yang berbeda dari kematian untuk orang dewasa. Angka kematian bayi kurang dari 35 termasuk kriteria rendah. Angka kematian bayi 35 sampai 75 termasuk kriteria sedang. Angka kematian bayi 75 sampai 125 termasuk kriteria tinggi. Angka kematian bayi lebih dari 125 termasuk kriteria sangat tinggi. Coba silahkan mendiskusikan ya, bagaimana kalau tingkat kematian bayi yang tinggi? Apa sih yang terjadi di negara tersebut dan apa solusinya? Terutama solusi kalian loh ya, sebagai generasi muda. Nah, bagian yang kelima sudah selesai ya. Waduh, cukup banyak materi dinamika ini. Oke, salam sehat selalu ya untuk kalian, untuk keluarga kalian, untuk mama dan papa. Bye-bye.